Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Sulistiawati Rustanti dalam Mapel Ekonomi kelas 10 semester 1. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Sudah siap dengan pembelajaran hari ini ya? Untuk hari ini kita akan belajar tentang KD 3.4, yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua, menjelaskan peran pasar dalam perekonomian. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam pasar. Dan yang keempat adalah menjelaskan struktur pasar. Sebelum kita pelajari lebih jauh, silahkan kalian amati gambar-gambar berikut ini. Dari gambar yang sudah kalian amati tadi, tentunya kalian sudah paham ya itu gambar apa? Yes, itu adalah gambar pasar tradisional dan pasar modern. Tentunya kalian juga sudah sering melakukan aktivitas di sana ya, baik di pasar tradisional maupun yang modern. Dan kira-kira kalian lebih senang belanja di mana? Di pasar tradisional ataukah di pasar modern? Nah, tapi sebenarnya apakah kalian sudah paham apa itu pengertian pasar? Iya benar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Tapi tunggu dulu ya. Kalau sekarang di era teknologi yang serba canggih, smartphone juga banyak yang beredar. Sekarang kita belanja tidak harus ke pasar ya. Cukup pakai smartphone, tinggal kita klik-klik, maka barang sudah sampai ke rumah kita. Nah, dari penjelasan itu, maka untuk pengertian pasar sekarang menjadi lebih luas lagi, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Materi berikutnya adalah peran pasar dalam perekonomian. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi. Artinya, pasar berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, pasar sebagai sarana pembentuk harga. Artinya, pembeli akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual, sehingga terjadi proses tawar-menawar harga oleh kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, maka terbentuklah harga. Yang ketiga, pasar sebagai sarana promosi. Pasar menjadi tempat untuk menginformasikan atau memperkenalkan suatu produk atau barang dan jasa, baik itu tentang manfaatnya, keunggulannya, ataupun kekhasannya kepada konsumen. Materi selanjutnya adalah macam-macam pasar. Secara umum, pasar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar tradisional merupakan tempat menjual barang atau jasa dengan proses tawar-menawar harga. Contoh dari pasar tradisional adalah pasar waduk. Yang kedua, pasar modern merupakan tempat menjual barang atau jasa dengan harga pas, sehingga tidak ada proses tawar-menawar harga. Contoh dari pasar modern adalah Indomaret, Alfamart, dan minimarket yang lainnya. Materi selanjutnya adalah struktur pasar. Struktur pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya adalah jumlah penjual dan pembelinya banyak, barang yang ditawarkannya bersifat homogen, harga tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah bursa efek. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi 1. Pasar monopoli. Ciri-cirinya, terdapat satu penjual dengan banyak pembeli. Tidak ada bahan pengganti atau substitusi yang disediakan oleh pihak lain, dan penjual dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya.
Contoh dari pasar monopoli adalah Pertamina. Yang kedua, pasar monopolistik. Ciri-ciri dari pasar monopolistik adalah terdapat banyak penjual dan barangnya berbeda corak. Perusahaan mempunyai kekuasaan sedikit untuk mempengaruhi harga dan persaingan promosi penjualan sangat aktif. Contoh dari pasar monopolistik adalah Indomaret, Alfamart, dan minimarket yang lain. Yang ketiga, pasar oligopoli. Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah terdapat beberapa penjual dengan banyak pembeli, barangnya homogen, dan adanya kekuasaan untuk menentukan harga. Contoh dari pasar oligopoli adalah produk-produk rokok. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, tentunya kalian sekarang sudah lebih paham lagi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pasar ya. Baik itu tentang pengertian pasar, peranan pasar dalam perekonomian, macam-macam pasar, dan struktur pasar. Nah, untuk tugas pembelajaran hari ini adalah silakan kalian cari kelebihan dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna. Oke? Tugasnya akan saya tunggu dan silakan dikirim melalui di grup kelas masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.